Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu landasan sosiologi kurikulum. Baik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama Feriani, yang kedua Kamila Samsabila, dan yang ketiga Lutfi Al-Zaid. Oke, tentu saja saya mempersilakan saudari Kamila Samsabila untuk membacakan hasil pemaparan kami. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami. Pengertian landasan sosiologis. Kegiatan pendidikan merupakan proses interaksi antara individu, bahkan dua generasi yang memungkinkan generasi muda memperkembangkan diri. Kegiatan pendidikan yang sistematis terjadi di lembaga sekolah yang dengan sengaja dibentuk oleh masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Kajian sosiologi dalam pendidikan mencakup semua jalur pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 10 Ayat 4, dinyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Sisi lain yang tidak kalah penting adalah pengaruh pendidikan terhadap masyarakat. Dalam hal ini, ada satu permasalahan yang terkait dengan tujuan pendidikan, yakni yang harus mendapat penekanan, yaitu 1. Apakah pendidikan mempersiapkan anak untuk hidup dalam masyarakat atau penekanan pada sosialisasi? 2. Mempersiapkan anak membarui masyarakat atau penekanan pada agen pembaruan. Kurikulum secara umum dijelaskan sebagai rancangan yang memuat perangkat mata pelajaran dan atau menerima yang ada dipelajari atau akan diajarkan guru kepada siswa. Sementara dalam literatur yang lain, bahkan asas sosiologis ialah yang memberikan dasar penentuan hal-hal yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu teknologi. Dapat ditarik benang merahnya bahwa landasan sosiologis memperkembangkan kurikulum adalah kondisi pengembangan rancangan pembelajaran yang melihat pada sisi sosial masyarakat. Pendidikan adalah proses sosiologis melalui interaksi insani menuju manusia yang budaya. Hubungan sosiologis dan kurikulum. Penerapan penjelasan tentang pengertian kurikulum dan sosiologi tersebut melalui penegasan di awal bahwa pendidikan atau dalam arti sempit sekolah dan lingkungan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Pendidikan adalah instrumen atau mempertahankan dan mewariskan kebudayaan yang telah lama mengantarkan kehidupan masyarakat dari individu sampai sekarang. Pentingnya landasan sosiologis. Setiap individu punya latar belakang yang berbeda dan mereka punya motivasi yang berbeda-beda untuk bersekolah, tapi di balik perbedaan tersebut adalah hal yang harus sangat diperhatikan oleh sekolah, yaitu kebiasaan, tradisi, adat istiadat, ide-ide, kepercayaan, nilai-nilai yang tumbuh di lingkungan peserta didik, sehingga penting pada nantinya peserta didik besar dalam kebaikan dan kebenaran yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, faktor-faktor kenapa landasan sosiologis itu penting berikut penjelasannya. 1.
Individu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Semua itu dapat diperoleh individu melalui masyarakat dan sekitar sekolah, lembaga pendidikan. Yang kedua, kurikulum pada dasarnya harus mengakomodasi aspek-aspek sosial dan budaya. Aspek sosiologis adalah yang berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat yang sangat beragam seperti masyarakat industri, pertanian, nelayan, dan sebagainya. Yang ketiga, seluruh nilai yang disepakati oleh masyarakat yang kemudian disebut kebudayaan merupakan konsep yang memiliki kompleksitas tinggi. Adanya budaya karena hasil dari pemikiran keras dari pengalaman-pengalaman orang terdahulu. Selain ketiga faktor di atas, penting landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum adalah: 1. Pendidikan mengandung dan memberikan pertimbangan nilai. Hal dikarenakan pendidikan diarahkan pada pengembangan pribadi anak agar sesuai dengan nilai-nilai yang lain. Yang kedua, pendidikan diarahkan pada kehidupan dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan, tetapi menyiapkan anak untuk kehidupan dalam masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan dilindungi oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung, seperti dukungan penyelidikan, fasilitas sosial, budaya, politik, keamanan, dan lain-lain. Implikasi landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. 1. Pengembangan kurikulum harus diperhatikan nilai, norma, pengetahuan, kepercayaan, dan keyakinan ada di dalam masyarakat. Yang kedua, pengembangan kurikulum disusun dengan memanfaatkan media pembelajaran yang modern sehingga siswa betul-betul menyenangi dan menguasai materi. Yang ketiga, pengembangan kurikulum harus disesuaikan secara terpadu, sistematik, dan holistik untuk melakukan reorientasi dan reorganisasi kurikulum, sehingga pendidikan itu dapat berfungsi sebagai mestinya, baik melalui kajian-kajian teoritik maupun empirik. Yang keempat, pengembangan kurikulum harus memperhatikan unsur-unsur pendidikan informal seperti peran orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Yang kelima, pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan kepentingan peserta didik pada masa yang akan datang, antara lain sebagai calon ayah atau calon ibu yang akan mendidik putra-putrinya. Yang keenam, pengembangan kurikulum harus dapat membekali kemampuan yang cukup pada peserta didik agar ia menyadari sepenuhnya peran penting sebagai orang tua dalam mendidik putra-putrinya. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 1. Pengetahuan memungkinkan untuk diperoleh melalui proses pengalaman, nalar, otoritas, intuisi, waktu, dan karena adanya sebuah keyakinan. Yang kedua, hubungan sosiologi dengan kurikulum, yaitu ada peran sosiologi terhadap kurikulum itu sendiri dengan tujuan agar siswa dan masyarakat dapat berorientasi lebih luas untuk mendapatkan pengaruh tekanan masyarakat terhadap pendidikan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu kekuatan yang resmi dari pemerintah dan kekuatan sosial setempat. Keempat,
Pengembangan kurikulum disusun dengan memanfaatkan media pembelajaran dan modern, sehingga siswa betul-betul meyakini dan menguasai materi atau kurikulum yang disampaikan sebagai bekal mereka untuk menghadapi masalah-masalah aktual di masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka. Baik, itulah tadi hasil diskusi kami yang telah dibacakan oleh saudari Fania Samsabila. Mohon maaf ketika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.